Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu ingatkan kepada kalian untuk tetap menjaga kesehatan. Apabila kalian keluar rumah, kalian tetap menggunakan masker, dan apabila masuk ke dalam rumah, kalian tetap mencuci tangan terlebih dahulu. Baiklah, kita akan sebelum memulaikan pembelajaran kita, terlebih dahulu kita berdoa. Silakan Asnijar membacakan doanya. Terima kasih untuk Asnijar yang sudah membacakan doanya. Ibu semua ya ke dalam kelas ya. Alhamdulillah, nggak ada satupun yang ini yang tidak masuk semua. Alhamdulillah, berarti anak-anak ibu sehat semua. Baiklah, sebelum ibu masuk ke materi, ibu akan mengulang materi yang minggu yang lalu. Masih ingat ya materi kita minggu yang lalu? Baiklah, ibu akan bertanya kepada kalian, apa itu produksi massal? Produksi massal merupakan cara perusahaan melakukan kegiatan produksi sesuai standar operasional prosedur dalam menciptakan dan membuat satu barang. Terima kasih untuk Ainun. Ibu akan masuk ke materi selanjutnya. Itu ada video yang sudah ibu share ke grup, silakan kalian buka dan lihat apa itu perencanaan produksi massal. Baiklah, ibu akan menampilkan media pembelajaran kita hari ini. Baiklah, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah mengidentifikasi aspek-aspek perencanaan produksi massal dan mampu menyusun perencanaan produksi massal. Tahapan-tahapan produksi massal itu terbagi 3. 1. Tahapan perencanaan atau planning. 2. Tahapan implementasi atau pelaksanaan. 3. Tahapan pengendalian atau controlling. Perencanaan produksi massal itu, perencanaan adalah tindakan yang dilakukan untuk mencapai tujuan sesuai dengan periode dan waktu yang direncanakan. Perencanaan produksi, penyusunan proses produksi massal harus memperhatikan 1. Karakter produk itu sendiri. 2. Tingkat kesulitan produk itu sendiri. 3. Banyaknya permintaan. 4. Komponen dan bahan yang harus dipersiapkan. 5. Tahap cara urutan pengerjaan produk, pembagian kerja, dan lamanya pekerjaan. 6. Biaya produksi yang diperlukan. Hal writing adalah menetapkan dan menentukan urutan-urutan proses produksi dari bahan mentah sampai menjadi bahan akhir. B. Schedule adalah menetapkan dan menentukan jadwal kegiatan operasi proses produksi yang disinergikan berbagai satu kesatuan. C. Dispatching adalah menetapkan dan menentukan proses pemberian perintah untuk memulai melaksanakan operasi proses produksi yang sudah direncanakan di dalam rating dan schedule. F. Flow-out adalah menetapkan dan menentukan berbagai kegiatan agar tidak terjadi penundaan dan mendorong terkoordinasinya seluruh perencanaan operasi proses produksi. 1. Tahapan desain. Tahapan desain awal adalah suatu perusahaan sudah menentukan desain awal produk yang berupa desain spesifikasi dan persyaratan yang harus dipenuhi oleh sebuah produk yang dibuat nanti. Kedua, tahapan desain produk. Perusahaan sudah dapat menentukan desain dari suatu produk yang dapat berupa gambaran dari produk tersebut seperti bentuk, warna, ukuran, dan lain dengan tepat. Ketiga, tahapan cara pembuatan. Tahapan di mana perusahaan harus menentukan urutan proses pembuatan suatu barang, tempat untuk bekerja yang tepat,
dan segala macam peralatan yang dibutuhkan untuk menghasilkan barang tersebut. Keempat, tahapan pembuatan. Perusahaan mulai memproduksi barang yang diinginkan dan memodifikasikan lebih lanjut barang yang sedang dibuat tersebut. Sekian dahulu hasil materi hari ini. Silakan kalian bentuk kelompok dan berdiskusi sesuai RKPD yang sudah Ibu share di grup masing-masing kalian. Kelompok Eli Susan sudah siap? Sudah. Silakan presentasikan hasil diskusinya. Eli Susan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menjawab hasil diskusi kami tentang usaha produksi batu bata. Dewasa ini sudah ditemukan inovasi baru bahan pengganti batu molding, tetapi sebagian besar masyarakat masih menggunakan batu bata. Contohnya batu bata yang terdapat di Pasir Raja mencoba mengembangkan usaha batu bata sejak tahun 2011 yang dipercaya batu bata adalah sebuah gumpalan batu yang dibuat dari campuran tanah liat dan tanah abu yang dibakar dan dibentuk seperti balok sebagai bahan pokok membuat suatu bangunan ataupun konstruksi. Sifat bata dalam penggunaan sebagai bahan bangunan. Ukuran dan batu bata, kematangan. Proses pembuatan batu bata. Sediakan alat dan bahan yang akan digunakan. Hanya ada kayu. Kayu ini berfungsi untuk membakar batu bata. Banyaknya kayu pada banyak bata yang akan dicetak dan meja cetak, cangkul, plastik, pengolahan tanah, proses pencetakan, proses pengeringan bata, proses pembakaran bata, Terima kasih untuk Eli Susan sudah mempresentasi hasil diskusi kelompoknya. Baiklah, dari hasil diskusi kelompok tersebut, adakah anak-anak ibu yang bisa menyimpulkan hasil diskusi tersebut? Silakan untuk menyimpulkan hasil diskusinya. Baiklah, kesimpulannya adalah 1. Agar dapat mengetahui kualitas batu bata, maka ada beberapa hal yang harus diuji dari batu bata tersebut. Uji yang biasa dilakukan adalah uji serap air, uji kekuatan, uji bentuk dan ukuran, uji bunyi, dan uji kandungan garam. 2. Kualitas batu bata harus yang baik dan matang pembakarannya. Yang harus diperhatikan juga persediaan bata dan tata cara memasang juga harus lebih diperhatikan. 3. Untuk menjaga kualitas batu bata agar permukaan tetap baik, maka hendaknya batu bata yang tidak layak dipakai dipindahkan agar tidak tercampur dengan batu yang lainnya. Terima kasih untuk anak ibu Lista sudah menyimpulkan hasil diskusinya. Baiklah, sebelum ibu tutup, ibu akan memberi refleksi kepada kalian. Kalau hal-hal yang dipelajari pada aspek perencanaan produksi massal itu yang dapat menjangkau berbagai ilmu, di antaranya adalah proses produksi, tujuan proses produksi, jenis-jenis proses produksi. Untuk memperhatikan perencanaan proses produksi itu terdiri skala produksi, jenis produk yang akan diproduksi, produk tahan lama dan tidak, sifat produk yang akan diproduksi, sifat permintaan terhadap produk, dan kualitas serta kuantitas produk yang akan diproduksi. Untuk itu materi kita hari ini, dan untuk selanjutnya minggu depan kita lanjutkan ke materi yang berikutnya. Baiklah anak-anak, sebelum ibu tutup, ibu sudah men-share evaluasi ke grup kalian masing-masing. Untuk itu dan ibu tutup materi kita hari ini. Tolong anak-anak ibu jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan apabila beraktivitas di luar rumah, gunakan masker dan tetap mematuhi protokol kesehatan. Sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.